titik temu. Nah, pada hari ini pastinya kita akan mengobrol seru, namun ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Adinda yang akan membawakan podcast pada hari ini. Tentunya saya nggak sendiri, saya bersama kakak-kakak mahasiswa yang akan menemani ngobrol seru kita pada hari ini. Nah, mungkin boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Ajeng. Halo, aku Nisa. Nah, mungkin langsung aja kita ke pembahasan kita pada hari ini. Pasti kita udah tahu kalau setiap negara tuh memiliki perbedaan budaya masing-masing, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Nah, mungkin pada hari ini kita bakal ngobrol asik tentang budaya-budaya dari dua negara nih. Yang mana negara pertama adalah negara tanah air kita yaitu Indonesia, dan negara kedua yaitu negara yang dijuluki sebagai negara kanguru. Ada yang tahu nggak kita mau bahas negara apa? Australia, bener nggak kak? Mungkin kita hari ini akan membahas budaya Indonesia dan budaya Australia yang dimana segi bahasa dan gaya hidupnya tuh udah berbeda ya dalam dunia bisnis. Nah, mungkin langsung aja nih, mungkin kita bakal langsung tanya ke kakak-kakak mahasiswa, apa sih perbedaan dari budaya Indonesia dan budaya Australia ini? Nah, oke. Seperti yang kita ketahui ya kak, bahwasannya Australia ini adalah negara demokratis dan masyarakatnya ini mempunyai kebebasan untuk menganut agama apapun. Namun agama Kristen ini adalah agama yang paling dominan di Australia. Tetapi budaya Australia ini sangat beragam sehingga terdapat agama lain seperti Buddha dan Islam yang muncul sebagai akibat dari pendatang seperti Tionghoa yang datang ke Australia ini sendiri. Nah, Indonesia dan Australia ini memiliki kesamaan dalam kategori ini. Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, penduduk lainnya terdiri dari umat Katolik dan Protestan, namun sebagian masih menganut agama tradisional. Mungkin di Indonesia ini yang terkenal sebagai masyarakat yang mempercayai akan roh dan nenek moyang kita seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya makin seru nih pembahasannya, tadi tentang bahasa, sekarang tentang agama. Nah, setiap negara tuh memiliki budaya masing-masing. Jadi aku jadi penasaran nih, kalau Indonesia kan budaya timur, sedangkan Australia itu budaya barat. Nah, jadi kalau dari segi kehidupan sehari-hari seperti kebiasaan, pergaulan, dan komunikasi dari dua negara ini gimana ya kak? Oke, dari segi gaya hidup ya Kak Dinda, atau dari kebiasaan sehari-hari lah ya. Sebenarnya dari Indonesia sama Australia ini yang pasti punya kebiasaan yang sangat amat berbeda. Aku pernah baca ada satu fakta menarik di mana orang Australia ini punya kebiasaan di mana mereka kalau akhir pekan itu kumpul-kumpul keluarga untuk barbekyuan gitu dari setiap di akhir pekan gitu ya. Pernah aku baca tuh kayak gitu. Terus juga soal disiplin waktu, mereka tuh bener-bener disiplin waktu banget. Mungkin sebagian orang Indonesia pun ada yang disiplin waktu kayak gitu, cuma yang aku tahu tuh sebagian lebih banyaknya tuh mereka yang sering ngaret gitu kan. Nah, kalau di Australia tuh beda banget loh. Kalau di Australia kalau misalkan kita janjian di jam 8, ya mereka dari setengah jam sebelum jam 8 itu mereka udah datang gitu. Beda sama di Indonesia kan, kayak kita janji di jam 8 tapi kumpulnya di jam 10 atau setengah 11 kayak gitu kan. Terus juga dari segi komunikasi, mereka tuh nggak pernah tuh kayak nanya-nanya tentang berat badan. Terus itu tuh bener-bener nggak boleh kalau di Australia. Itu kayak nyinggung banget gitu loh. Kayak misal meskipun kita, misal aku sama Ajeng nih udah temenan dekat banget, terus itu kita tuh nggak boleh kayak, ih Ajeng berat badan kamu berat badan kamu kayaknya nambah ya. Nah itu nggak boleh karena itu termasuk menghina fisik gitu loh. Karena kalau misalkan di Indonesia, kalau misalkan
di Australia. Seperti itu Kak. Oke, berarti teman-teman untuk tradisi berbagian ini sendiri, kalau di Indonesia itu mungkin opsional lah ya Kak, jika misalnya ada acara tertentu atau biasanya untuk perayaan-perayaan tertentu gitu. Nah, kita tadi udah tahu nih perbedaan dari negara Indonesia dan Australia dari segi bahasa, agama maupun kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih Kak ke dalam dunia bisnisnya. Apa sih perbedaan sistem bisnis dari negara Indonesia dan Australia sendiri? Nah, oke Kak Dinda. Jadi pasti memiliki perbedaan sih nih kakak-kakak semuanya. Dari segi sistem perekonomian ya, mereka memiliki perbedaan. Di mana Australia menganut sistem ekonomi kapitalis liberal, di mana aset-aset dan faktor-faktor produksinya ini sebagian besar dikuasai oleh individu atau swasta. Dibandingkan sistem ekonomi demokratis Pancasila yang dijalankan oleh Indonesia ini sendiri yang melarang adanya free fight liberalisme atau kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi bagi masyarakat ekonomi lemah. Ada etapisme atau keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan kreasi masyarakat. Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu. Seperti itu. Kalau Kanisa seperti apa nih? Oke, aku sedikit nambahin kali ya Kak Dinda dari yang pernah aku baca itu dari segi marketing atau publikasinya di Australia ini tuh mereka berpeluang lebih besar dan keleluasaan peluangnya ini juga bisa dipakai buat publikasi dan kegiatan marketing. Sedangkan kan Indonesia ini terkalahkan dalam hal pemasarannya nih. Jadi nilai produk ekspor ini enggak setinggi di Australia, terus juga jaringan pasarnya pun enggak begitu kuat di sana. Terus Indonesia juga punya wilayah yang luas kan, dengan jumlah penduduknya itu kan sampai 220 juta jiwa kalau nggak salah. Terus juga Indonesia ini punya pendapatan per kapitanya itu mencapai 1.300 US dollar per orangnya. Sedangkan di Australia ini jumlah penduduknya itu cuma 20 sampai 21 juta orang gitu. Dan pendapatannya itu 28.000 US dollar per kapitanya gitu sih. Wah, jadi kelihatan ya perbedaan sistem bisnisnya, bahkan perbedaan dari pendapatan dan jumlah penduduknya aja udah berbeda ya. Nah, kalau kayak gitu kita langsung aja kali ya, aku jadi penasaran untuk kalau dari segi cara kerjanya dua negara ini, Australia dan Indonesia, itu seperti apa ya? Nah, kalau dari cara kerjanya ini bisa dilihat dari berbagai segi sih Kak. Karena seperti dari pendekatan terhadap konflik di Indonesia ini, pendekatan terhadap konfliknya cenderung lebih tidak langsung dan sopan dengan fokus pada menjaga harmoni dan menghindari konflik. Sedangkan di Australia, pendekatan terhadap konflik lebih langsung atau tegas, di mana orang-orang ini lebih cenderung mengungkapkan pendapatnya mereka dalam terlibat di dalam perdebatan itu. Seperti itu. Terus dari segi pengambilan keputusan di Indonesia, pengambilan keputusannya ini cenderung lebih terpusat, di mana dengan figur otoritas yang membuat sebagian besar keputusan. Sedangkan di Australia ini sendiri, pengambilan keputusan lebih terdesentralisasi, di mana karyawan didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Seperti itu. Oke, aku sedikit nambahin kalian dari yang tadi Kak Ajeng ngomongin itu. Ada lagi nih cara perbedaan kerja dari kerja tim. Nah, di Indonesia ini kan cenderung lebih mengutamainnya itu keharmonisan dan kebersamaan kan. Sedangkan kayak kalau misalkan di Australia itu mereka itu lebih mengutamainnya itu pencapaian tujuan dan hasil yang optimal gitu. Terus ada lagi kayak manajemen keberagaman
sekali lah perbedaannya sistem kerja, cara sistem kerja di dua negara ini sangat berbeda. Jadi, tapi perbedaan ini merupakan generalisasi dan variasi dalam setiap negara dan organisasi. Nah, perbedaan budaya yang ada dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah perbedaan yang timbul. Nah, teman-teman, kita udah ada di pembahasan terakhir nih setelah kita tadi membahas dalam dunia bisnis perbedaan dua negara tersebut. Nah, masih semangat gak nih kakak-kakaknya untuk memberikan informasi tentang perbedaan dua negara ini? Masih dong, pastinya. Aman. Nah, aku jadi pengen tahu nih dari berbagai tadi pembahasan, berbagai macam yang sudah kita bahas, bagaimana sih cara kedua negara tersebut untuk mengatasi persoalan dalam perusahaan multinasional? Nah, jadi gini Kak, aku sempat baca-baca nih dari beberapa artikel di mana untuk mengatasi perbedaan itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Antara lain yaitu pemahaman terhadap budaya ini sendiri, di mana pelajari budaya Indonesia dan Australia secara mendalam, pahami nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang umum di masing-masing budayanya. Dan yang kedua, itu ada sensitivitas budaya, di mana kesadaran tentang perbedaan budaya di antara karyawan, adanya pelatihan atau workshop tentang budaya, diversitas, dan inklusi. Dan ada juga yang ketiga, pemimpinan yang inklusif, di mana pilih pemimpin yang mampu mengelola tim multikultural dengan baik. Di mana pemimpin yang inklusif dapat memfasilitasi kolaborasi yang baik di antara beragam budayanya itu sendiri, seperti itu. Dan yang keempat ini ada komunikasi terbuka, di mana pastikan komunikasi dalam perusahaan ini bersifat terbuka dan transparan. Jangan biarkan munculnya stereotip atau prasangka antara budaya atau antar budaya tadi Australia dengan Indonesia ini sendiri. Seperti itu. Baik, kalau itu menurut Kak Ajeng nih, kalau menurut Kak Nisa, gimana sih cara mengatasi permasalahan dari perusahaan multinasional tersebut? Dari sumber-sumber yang pernah aku baca ya tadinya, karena sebelum kesini pun aku kayak baca-baca dulu dong, takutnya ada beberapa yang bikin jadi salah gitu. Nah, kalau yang dari aku yang pernah aku baca sih, kayak yang pertama itu ada kebijakan dan praktik yang adil. Kayak maksudnya dipastikan dulu nih bahwa kebijakan si perusahaan ini kayak
Australia tuh memiliki persahabatan yang erat ya teman-teman, walaupun sebenarnya tuh banyak perbedaan dari dua negara tersebut. Betul sekali Kak, di mana perbedaan ini bukanlah menjadi penghambat untuk mempererat hubungan antar budaya. Karena dengan adanya perbedaan ini, kita juga bisa belajar untuk menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Benar ya Kak? Wah, nggak berasa banget nih dari tadi kita udah berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol seru tentang dua negara tersebut ini, Indonesia dan Australia. Terima kasih ya Kak Ajeng dan Kak Nisa yang udah mau memberikan informasi kita tentang perbedaan dari budaya Indonesia dengan Australia. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan manfaatnya atau mendapatkan hikmahnya dari podcast di titik temu ini. Oke, jadi podcast hari ini mungkin udah selesai. Jadi aku Dinda, Aku aja, aku bisa. sampai ketemu di podcast titik temu selanjutnya. Bye. Tadi begitu. Ini video. Dalam hall